Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan juga Bapak Imanul Jaman MT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai laporan observasi sistem informasi manajemen pada UKM Arafah Hijab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Khairunisa yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Selanjutnya ini ada anggota kelompok saya yaitu Meidina Putri Sakina, lalu ada Raisa Alevia Permana, selanjutnya ada Berliana Putri, dan yang terakhir ada Ayudia Natasha. Selanjutnya langsung aja kita ke penyampaian materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Raisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah, istilah yang sering digunakan untuk lebih mengacu pada jenis usaha kecil yang mana pemasukannya paling banyak sekitar 200 juta rupiah dengan jumlah pekerja yang kurang dari 20 orang. Usaha kecil menengah dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan program yang beragam. Hijab adalah produk dari budaya Islam yang mengacu pada perkembangan seseorang yang berkaitan dengan kepercayaannya, aspek ketuhanan, sehingga mengekspresikan nilai-nilai dan makna-makna tertentu bagi setiap pemakainya. Hijab juga merupakan fashion bagi perempuan yang dipengaruhi oleh selera dari masing-masing individu. Perubahan budaya berjilbab yang bercermin pada perubahan mode atau tren yang berkembang tersebut merupakan bagian dari para pengusaha dalam mencermati peluang dari perubahan lingkungan eksternal untuk kelangsungan bisnisnya termasuk Arafah Hijab ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raisa atas penyampaiannya. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sistem informasi manajemen atau yang sering disingkat SIM sebenarnya memiliki perpaduan arti dari 3 kata, yaitu SIM, informasi, dan manajemen itu sendiri. Sistem memiliki arti yaitu kumpulan elemen yang saling terhubung satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan. Lalu ada informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Lalu ada manajemen sendiri, yaitu terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dari sebuah perusahaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada menurut Kroenke dan David tahun 1989 yang berstatement atau memiliki statement sistem informasi manajemen ialah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Lalu ada menurut Stoner tahun 1996, SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendalian. Selanjutnya, ada penerapan SIM terhadap UKM pada umumnya. Yang pertama yaitu contohnya penggunaan sistem atau aplikasi dalam pembuatan laporan. Yang kedua ada penggunaan media online sebagai tempat memasarkan produk. Yang ketiga ada penggunaan perangkat komputer sebagai sistem pengoperasian alat produksi. Dan yang terakhir ada penggunaan database sebagai tempat penyimpanan data perusahaan yang aman. Baik, selanjutnya ada
kasus dan hasil observasi yang akan dibacakan oleh Ayudhya. Maaf, sebelumnya ada metodologi terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Medina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yakni mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan yang mendapatkan sejumlah informasi secara langsung, di mana sumber data umum atau primer dari pihak pengelola Arafah Hijab. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengelola atau pengurus beserta sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Arafah Hijab. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, kami menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara atau kuesioner lisan dan melihat secara langsung kantor yang digunakan sebagai operasional Arafah Hijab itu sendiri. Langkah yang dilakukan adalah melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait, yakni adik dari pemilik yang bernama Ibu Sana Rifatil Muna yang juga turut serta membantu pengelolaan dari usaha Arafah Hijab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Medina atas penyampaiannya. Selanjutnya ada kasus dan hasil observasi yang akan dibacakan oleh Ayudhya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, penerapan dan perkembangan sistem informasi pada UKM Arafah Hijab. Sistem informasi manajemen sendiri sangat digunakan untuk sarana bagi operasional sebuah usaha yang dapat menjadi pendukung berjalannya suatu usaha, baik usaha dengan skala bisnis kecil, menengah, hingga setingkat perusahaan dapat mudah dijalankan dengan menerapkan adanya sistem informasi manajemen ini untuk mencapai suatu perkembangan usaha. Maka dari itu, Arafah Hijab sendiri telah menerapkan sistem aplikasi online, yaitu aplikasi order, yang dimana aplikasi ini digunakan untuk memproses semua pesanan dari customer, mengelola penginputan produk barang masuk dan keluar, serta memudahkan dalam bertransaksi. Sedangkan untuk mengatur data keuangan yang dihasilkan perusahaan Arafah Hijab sendiri, memakai sistem informasi manajemen berupa software Microsoft Excel. Dan selanjutnya, ada kasus dan upaya mempertahankan perkembangan sistem informasi manajemen pada UKM Arafah Hijab. Sejauh ini, dalam penerapan sistem informasi manajemen tidak selalu berkembang dengan baik, karena terdapat beberapa hambatan kendala berupa jaringan internet yang harus dihadapi oleh para pegawai, di mana para pegawai harus mengecek ulang apakah jaringan internet yang digunakannya stabil atau tidak. Serta dalam pengoperasian sistem yang digunakan terkadang muncul kendala seperti aplikasi yang digunakan mendadak error. Dengan begitu, hal ini akan menghambat proses penginputan produk yang nantinya akan berdampak juga pada proses pemesanan konsumen menjadi lebih lama. Hal itu menjadi sebuah evaluasi dalam sebuah rapat bagaimana mempertahankan perkembangan sistem informasi manajemen. Dengan diadakannya sebuah rapat, dapat menemukan jalan tengah untuk memperbaiki kendala atau hambatan yang terjadi. Untuk itu, Arafah Hijab meningkatkan serta memperbaharui sistem komputer maupun aplikasi yang digunakan agar lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ayudhya atas penyampaiannya. Selanjutnya yang terakhir ada analisa sistem yang berjalan beserta alurnya yang akan dibacakan oleh Berliana. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang analisis sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan merupakan proses transaksi dari usaha Arafah Hijab, di antaranya yang pertama ada proses skema persediaan barang. Proses yang berjalan pada tahap persediaan gudang kepada Proses yang berjalan pada tahap persediaan gudang kepada supplier dapat digambarkan pada skema di bawah ini. Yang pertama yaitu karyawan kantor memberitahukan stok barang yang sudah menipis atau habis. Yang kedua, informasi yang didapat dari karyawan kantor diterima oleh bagian gudang persediaan. Yang ketiga, bagian produksi mengetahui persediaan barang yang sudah habis dan akan dibuat kembali. Yang keempat, supplier yang telah bekerja sama diinformasikan oleh bagian gudang persediaan
untuk memproduksi barang yang tidak bisa dibuat sendiri. Yang kelima, barang yang telah dihasilkan oleh bagian produksi dan supplier akan langsung didata oleh bagian karyawan gudang. Dan yang keenam, setelah didata, karyawan gudang akan melaporkan persediaan barang baru kepada pemilik usaha. Selanjutnya, yang kedua yaitu proses skema penjualan. Proses yang berjalan pada tahap penjualan kepada pelanggan dapat digambarkan pada skema di bawah ini. Yang pertama yaitu marketplace atau reseller melakukan pencatatan barang yang tersedia di dalam gudang untuk dijual lagi kepada pelanggan. Yang kedua, bank data dari sistem yang digunakan diolah oleh divisi marketing. Yang ketiga, pembeli yang terdapat pada aplikasi order melakukan pemilihan barang sesuai selera. Pembelian telah menentukan pilihan yang diinginkan langsung melakukan transaksi. Yang keempat, setelah itu melakukan perlengkapan penjualan dan keuangan sesuai dengan barang yang keluar. Yang kelima, setelah melakukan perlengkapan, lalu ada tahap pelaporan atau perhitungan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan dan laporan tersebut diserahkan kepada pemilik usaha. Selanjutnya, yang ketiga yaitu evaluasi sistem yang berjalan. Proses pengelolaan data dan laporan yang berjalan menghasilkan beberapa permasalahan dan evaluasi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pada sistem dan aplikasi yang sering terdapat gangguan. Dan entitasnya yaitu ketua divisi dan pemilik. Untuk solusinya diperlukan jaringan yang stabil dan memulai kembali perangkat komputer yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Berliana dan teman-teman sekalian. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, data transaksi yang tersimpan dalam aplikasi order sehingga mampu memudahkan pembeli dan penjual dalam proses transaksi yang sedang berlangsung. Dan yang kedua yaitu pelaporan keuangan dan persediaan barang yang dibuat oleh divisi yang bersangkutan dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan maupun rencana usaha ke depannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.